Di tengah kota metropolitan yang ramai, malam telah menjelma menjadi waktu terburuk untuk keluar sendirian. Dalam 3 bulan terakhir, 5 orang ditemukan tewas dalam cara yang sangat aneh. Bukan hanya dibunuh, tapi diatur seperti potongan teka-teki hidup. Korban pertama, seorang profesor filsafat ditemukan dengan kalimat "Siapa dirimu?" tertulis di dinding dengan darahnya sendiri. Korban kedua, seorang jurnalis investigasi, tubuhnya diletakkan di tengah ruangan kosong dengan satu kata besar di lantai: kebenaran. Dan begitu seterusnya. Setiap korban adalah orang cerdas. Setiap kematian membawa kode, clue, atau kutipan filosofis. Polisi menyebut pelaku sebagai The Philosopher Killer. Namun, tidak ada polisi yang bisa menangkapnya, tidak sampai mereka memanggil detektif Mara Foss. Mara adalah mantan psikolog kriminal yang beralih menjadi penyelidik independen. Dia dikenal karena kemampuannya membaca pikiran pelaku dari jejak emosi dan pola perilaku. Kali ini, ia menghadapi tantangan terberatnya. Setelah mempelajari semua tempat kejadian perkara, catatan koroner, dan pesan-pesan aneh di lokasi kejadian, Mara mulai melihat sesuatu yang lain. Bukan hanya pembunuhan, tapi sebuah permainan. Sebuah permainan intelektual yang ditujukan bukan untuk polisi, tapi untuk seseorang sepertinya. 2 minggu investigasi, akhirnya muncul petunjuk baru. Surat tanpa pengirim dikirim langsung ke rumah Mara. Di dalamnya hanya ada satu kalimat: "Aku menunggumu di taman jam 12. Jawaban ada di dalam dirimu." Malam itu, Mara datang ke taman yang disebutkan. Hujan turun deras. Di bangku taman, ia menemukan amplop plastik bening berisi foto-foto korban dan sebuah puzzle logam yang tak bisa ia pecahkan selama berjam-jam. Saat fajar menjelang, ia akhirnya berhasil memecahkan puzzle itu. Di dalamnya ada nama, Dr. Elias Ren, mantan kolega sekaligus teman dekat Mara dari masa kuliah. Ia hilang kontak beberapa tahun lalu setelah terlibat skandal pemalsuan data penelitian. Beberapa hari kemudian, tim forensik menemukan koneksi digital antara semua korban. Semuanya pernah terlibat dalam ujian akhir yang gagal membuat Elias lulus. Mereka adalah anggota Dewan Penguji yang diam-diam memutuskan nasib karier dan kehidupannya. Elias percaya bahwa dunia tidak layak lagi untuk manusia biasa, bahwa hanya mereka yang mampu berpikir secara filosofis dan logis yang pantas hidup. Pertarungan terjadi di sebuah gedung tua bekas laboratorium psikologi universitas. Mara dan Elias bertemu muka. Mereka berbicara panjang lebar, bukan tentang pembunuhan, tapi tentang arti keadilan, moralitas, dan batas antara benar dan salah. Akhirnya, Elias menyerah. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar bahwa Mara adalah satu-satunya orang yang bisa mengakhiri permainan itu dengan jawaban yang benar. "Kamu menang," katanya. Keesokan harinya, matahari terbit. Kota kembali aman. Tapi Mara tahu, permainan seperti ini bisa saja terjadi lagi. Karena kejahatan yang terencana dengan sempurna seringkali lahir dari pikiran yang terlalu cerdas. Dan dialah satu-satunya yang berani masuk ke dalam labirin otak para jenius itu.